Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Rika Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 227555165, program studi akuntansi perpajakan, mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Nah, adapun reformasi akuntansi pemerintahan sebelum tahun 2003 yaitu akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Semenjak tahun 2003 sampai 2004 yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dan sampai tahun 2005 sampai dengan hari ini, sekarang akuntansi modern berbasis akrual dan double entry PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Adapun standar akuntansi pertanian yaitu PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran tentang standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Yang kedua, lampiran tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Dan yang ketiga, lampiran tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, di sini ada pun standar akuntansi pemerintahan yaitu ada banyak, yang itu yang pertama kerangka konseptual akuntansi pemerintah, terus PASAP 01 penyajian laporan keuangan dan seterusnya. Nah, apa sih akuntansi pemerintah itu? Jadi, akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan sendiri merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan peroperasi keuangan pemerintahan daerah. Nah, adapun peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai laporan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yaitu yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang. Nah, adapun peranan laporan keuangan daerah yaitu ada 4, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua manajemen, yang ketiga transparansi, dan yang keempat itu keseimbangan generasi. Nah, di sini adapun tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dan yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Nah, yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Nah, siapa sih yang membutuhkan informasi terkait laporan keuangan? Adapun pengguna dan kebutuhan informasi yaitu yang pertama masyarakat,
Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga itu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang keempat itu pemerintah. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu relevan. Relevan itu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua itu ada andal. Andal itu dimana jujur, dapat diverifikasi, dan netralisasi. Dan yang ketiga itu dapat dibandingkan. Dan yang keempat itu dapat dipahami. Adapun prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama ada basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengguli bentuk formal atau substance over form, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Adapun jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, adapun raca, adapun laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di sini adapun keterkaitan antara laporan keuangan. Nah, di mana contohnya yaitu seperti laporan operasional yang surplus atau defisit LO terkait yang berada dalam laporan operasional tersebut berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas yang dimana nanti surplus tersebut diletakkan pada perubahan ekuitas. Nah, begitupun sebaliknya yaitu ekuitas akhir yang ada pada laporan perubahan ekuitas itu nanti akan berkaitan dengan neraca yaitu pada ekuitas sebesar 1.360. Nah, sedangkan pada LRA itu adapun keterkaitannya yaitu pada silpa. Silpa pada LRA itu akan berkaitan di laporan perubahan SAL pada silpanya. Nah, adapun di sini siklus akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama di mana kita mencari bukti transaksi, setelah bukti transaksi kita bukti pembukuan dan penjurnalan anggaran atau analisis dan penjurnalan transaksi. Setelah tersebut kita masuk ke buku jurnal, terus kita posting ke buku besar. Setelah diposting kita ada yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah disusunkan, yaitu kita lanjut ke jurnal, yang dimana jurnalnya itu jurnal penutup. Nah, setelah itu tahap yang ke-8, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu merupakan siklus akuntansi pemerintah daerah. Terima kasih, sekian dari video penjelasan terkait materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.